Perkenalkan, nama saya Alfi absen 2, Aura absen 4, Mejika absen 18, Sabrina absen 24. Dinda absen 33. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama ada jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, yang akan dijelaskan oleh Kak Aura. Jadi gimana nih Kak penjelasannya? Jadi jalur masuknya Hindu-Buddha itu ke Indonesia tuh ada 2 jalur. Yang pertama ada jalur darat, yang kedua ada jalur laut. Terus lanjut ke teori-teorinya nih Kak. Kan sempat dulu kita pernah belajar kan kelas 10 ada teori Brahmana, Satria, Waisa, Sudra, sama arus balik. Gimana nih Kak penjelasannya? Pertama ada teori Sudra, itu masuknya agama Hindu yang dibawa oleh orang India yang berkasrat Sudra. Terus yang kedua ada teori Waisya, yaitu dibawa oleh orang India yang berkasrat Waisya atau para pedagang dari India yang masuk di Indonesia. Ketiga ada teori Satria, yaitu dibawa oleh orang India yang mempunyai kasta Satria atau para prajurit. Yang keempat ada teori Brahmana, yaitu dibawa masuk oleh orang India yang berkasta Brahmana yang datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan para kepala suku yang berminat untuk yang mengembangkan agama Hindu di wilayahnya. Yang terakhir ada teori arus balik, yaitu para pelajar Indonesia yang belajar di India yang mulai mengenal agama Hindu, kemudian kembali pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama itu. Jadi ada 5 teori ya Kak? Yeah. Oke. Baik, kita masuk ke kerajaannya ya. Untuk kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Bersama Kak Cika akan menjelaskan penjelasan di Kerajaan Kutainya. Nah, Kerajaan Kutai itu berdiri pada tempat Majene, terletak di Kalimantan Timur. Nah, raja-rajanya itu ada Raja Gudungga, Asmawarman, sama Mulawarman. Terus pada saat itu kehidupan ekonominya tuh mereka sebagai pedagang tuh. Terus sama kehidupan budayanya itu mereka tuh memeluk agama Siwa. Baik, itu tadi penjelasan dari Kerajaan Kutai. Sekarang masuk ke Kerajaan Tarumanegara, masih sama yang menjelaskan Kak Cika. Baik Kak Cika, gimana nih penjelasan dari Kerajaan Tarumanegara? Kerajaan Tarumanegara itu kerajaan yang tertua kedua setelah Kerajaan Kutai ya. Yeah. Berdirinya itu pada abad ke-4 hingga 7 Masehi. Nah, kalau kondisi politiknya berdirinya gitu masih dipertanyakan, jadi kita lanjut ke raja-rajanya aja ya. Masuk ke raja-rajanya ya. Yeah. Ada 12 raja. Wah, banyak. Yang pertama ada Jayasingawarman, ada Dharmayawarman, ada Purnawarman, ada Wisnuwarman, ada Indrawarman, ada Chandrawarman, ada Suryawarman, ada Kertawarman, ada Sudawarman, terus ada Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan yang terakhir ada Linggawarman. Intinya 12 bermarga-warman. Yeah. Nah, kalau kejayaannya itu pada masa yang dipimpin oleh Purnawarman. Pada saat itu di masa kepemerintahan Purnawarman, luas kerajaan Tarumanegara diperluas dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Yaudah, oke, kita langsung masuk Ke kerajaan ketiga yaitu ada Kerajaan Kalingga. Iya, kerajaan ketiga Kalingga. Oh, yang akan dibahas oleh Kak Aura. Baik Kak Aura, gimana penjelasannya? Konsisten ya Kak, tadi manggilnya Kamila. Oh iya, Aura aja. Baik. Kerajaan Kalingga itu yaitu kerajaan berjualan Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah pada sekitar abad 6 Masehi. Pendiri Kerajaan Kalingga yaitu Danaputra Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra. Kerajaan Kalingga juga dikenal dengan nama lain dan yaitu Kerajaan Heling, Kerajaan Heling, Kerajaan Galing. Ya, intinya ling-ling-ling. Iya, Intinya Terus lanjut. Aku mau nyebutin raja-raja yang ada di Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti, yang kedua ada Prabu Wasugeni, yang ketiga ada Prabu Wasudewa,
yang keempat ada Prabu Kirtasigna, yang kelima ada Prabu Wasukali, yang keenam ada Prabu Kartisigna, yang ketujuh ada Ratu Signa. Kemudian di Kerajaan Kalingga itu ada masa kejayaannya yaitu pada kepemimpinan Ratu Signa atau Dewi Wasukali. Di masa kepemimpinannya Ratu Signa dikenal sebagai sosok yang tegas tapi juga berwibawa dan adil, sehingga rakyatnya dapat hidup aman dan kecukupan. Oke, jadi di kerajaan Kalingga tadi ada 7 raja nih ya, lumayan banyak juga. Baik, kita langsung masuk ke kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan Melayu yang akan dibacakan oleh Ritual kita, yaitu Kak Dinda. Jadi gimana nih Kak Dinda penjelasannya dari kerajaan Melayu? Ada apa aja tuh? Oke, jadi kerajaan Melayu dalam sejarahnya merupakan bagian dari kerajaan tertua yang berlokasi di dataran Sumatera. Daerahnya dikenal sebagai tempat penghasil emas. Sistem maritim yang ada di sana juga terkenal stabil serta mendominasi. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan politik yang cukup stabil. Kerajaan Melayu pertama kali dipimpin oleh Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa. Raja keduanya Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Ketiga, Raja Akarendrawan. Raja selanjutnya ada Adya Warman dan raja terakhir Anggawarman. Oke, cukup susah juga ya namanya. Kerajaan Melayu mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan di bawah komando Raja Aditya Warman. Terus setelah mendapati masa kejayaannya bersama Aditya Warman, pada masa selanjutnya kedudukannya mengalami naik turun hingga akhirnya dipaksa berkali-kali untuk mundur dan meninggalkan wilayah kekuasaannya kepada para sekutu. Oke, baik, terima kasih Ritual kita Kak Dinda yang menjelaskan kerajaan Melayu. Lanjut kita ke kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Kak Sabrina. Jadi gimana nih Kak kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya menurut sejumlah ahli berpusat di pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Kondisi politiknya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar pertama yang memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya disebut juga Kerajaan Telas Kroasi, yakni kerajaan yang berhasil menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah kerajaan Sriwijaya: Raja Daputahyang, Raja Balat Putra Dewa, dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kondisi sosial dan ekonominya dari berbagai sumber sejarah diungkap sebelumnya dapat ditafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sriwijaya mengalami dinamika yang tinggi. Baik ya Kak Sabrina, seperti itu tadi penjelasan singkatnya mengenai kerajaan Sriwijaya. Oke, saya akan tambahi ada beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu ada 9. Yang pertama ada Prasasti Legor, yang kedua Palas Pasma, ketiga Ujung Langit, Kota Kapur, Telaga Batu, Kedukan Bukit, Talang Tua, Talang Laiden, dan Karang Birahi. Banyak. Wow, banyak sekali guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Masih sama yang menjelaskan ya? Iya, yang menjelaskan masih sama, yaitu Kak Sabrina. Jadi gimana nih Kak untuk kerajaan Mataram Kunonya? Kerajaan Mataram kuno bercorak keagamaan Hindu dan Buddha. Dua ya. Berlokasi di Jawa bagian tengah. Raja-rajanya yaitu Raja Sanjaya sebagai pendiri, Rakai Panangkaran, dan Raja Wawa sebagai raja terakhir. Peninggalannya yang bercorak Hindu yaitu Candi Dieng, Candi Prambanan, dan Candi Gedong Songo. Yang bercorak Buddha, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Peninggalannya banyak ya. Lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Medang Kamulan.
yang akan dibacakan oleh Kak Cika. Langsung dituju nih. Ya, gimana nih Kak penjelasan untuk Kerajaan Medan Pamulan? Kerajaan Medan Pamulan itu kerajaan di Jawa Timur pada abad ke-10. Terletak di Jawa Timur, di Pulau Tegaluh, tepi Sungai Berantas. Ibu kotanya bernama Watanas, yang sekarang kira-kira menjadi wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jombang. Ya. Jombang. Nah, raja-rajanya itu ada yang pertama itu ada Empu Sindok yang memimpin 20 tahun. Wah. Ada yang kedua ada Raja Dharma Wangsa Teguh. Yang ketiga ada Erlangga atau Erlangga. Nah, runtuhnya Medan Pamulan itu pada masa pemerintahan Erlangga. Beliau itu mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan memilih hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu. Nah, kondisi ekonominya pada saat itu, kalau yang pada masa pemerintahan Empu Sindok itu banyak membangun bendungan. Kalau yang Dharma Wangsa itu meningkatkan perdagangan dan pertanian rakyat. Kalau yang Erlangga itu memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Berantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Nah, kalau kondisi sosial budayanya itu, kalau yang Empu Sindok itu mengizinkan penyusunan kitab Samgyang Mahayanikan. Kalau yang Erlangga itu tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha. Begitu pula seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Jadi ada akulturasinya juga. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Kediri yang akan dibacakan oleh Kak Dinda. Kayak nih Kak Dinda, gimana penjelasannya untuk Kerajaan Kediri? Jadi itu Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 122. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Letak kerajaan ini ada di Jawa Timur. Raja-raja Kerajaan Kediri ada 7. Yang pertama Sri Jayawarsa Dijaya Strata Prabu. Kedua Sri Kameswara. Ketiga Prabu Jayabaya. Keempat Prabu Sarwaswera. Kelima Prabu Kroncaryadipa. Keenam Srengga Kertajaya. Ketujuh Kertajaya. Jadi posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Nah, runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kartajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai keruntuhannya kerajaan. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singgasari. Seperti itu ya. Ini juga ada satu tokoh yang terkenal, yaitu Jayabaya, yang terkenal dengan ramalannya, yang pada saat itu terkenal dengan Apra kalau nggak salah. Iya. Tuh, yang diramalkan juga oleh si Jayabayanya itu. Terus juga ada Ken Arok dan Ken Dedes. Ya, selebih-selebihnya itu tokoh-tokoh yang sangat elegan banget gitu. Nah, oke. Kita langsung masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Singasari. Masih bersama Richon di kita. Panjang ya? Iya, lumayan. Panjang ya guys. Oke, gimana nih penjelasannya? Kerajaan Singgasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur, di Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama. Terus masa kejayaan Kerajaan Singgasari berlangsung pada pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi.
Silsilah kerajaan Singgasari itu ada 5 raja. Yang pertama Ken Arok, kedua Anusapati, yang ketiga Tohjaya, yang keempat Wisnuwardana, yang kelima Kertanegara. Oh iya, kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaannya. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian pada saat masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kehidupan masyarakatnya kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Terus masa kejayaan Kerajaan Singgasari Kertanegara pada saat pemimpin terakhir. Selain membawa Singgasari menuju puncak kejayaan pada periode pemerintahan Raja Kertajaya, juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya kerajaan Singgasari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Jadi seperti itu ya. Kalau nggak ngerti boleh Google. Oke, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Bali yang akan dibacakan oleh Kak Sabrina. Kasih tepuk semangat itu teman-teman. Harus dong. Kerajaan Bali berdiri pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Pusat kerajaan ini ada di Banjeng atau Bedulu Gianyar. Wilayah kekuasaan kerajaan Bali. Melalui beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan Bali ini dipastikan berdiri oleh raja-raja dari dinasti Warma Dewa. Raja yang paling terkenal di kerajaan Bali adalah Darmodayana Warma Dewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan bersama permaisurinya yang bernama Mahindradata atau Gunapriyadarmaptani. Terima kasih Kak Sabrina yang sudah menjelaskan kerajaan Bali walaupun singkat, padat, jelas karena durasi. Ya. Kita lanjut ke kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Majapahit, dibacakan oleh Kak Mila. Jadi gimana nih Kak kerajaan Majapahit? Sempat terkenal juga ya yang namanya si Gajah Mada itu yang diangkat menjadi patih. Karena Raja Majapahit itu adalah dikenal sebagai kerajaan yang memiliki luas paling paling luas ya guys ya. banget guys. Dan masa kejayaan kerajaan Majapahit itu sebagai tanda berakhirnya kejayaan masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi penutupnya ya. Kerajaan terakhir. Jadi peralihan antara Hindu-Buddha ke Islam. Islam. Oke. Sempat juga yang dikenal raja dari kerajaan Majapahit itu ada Hayam Wuruk, tahu juga. Terus dikenal dengan si Gajah Madanya yang apa sih itu namanya, sumpahnya itu loh, Ya, sumpah sumpah patah itu. Kece itu. Seperti itu. Bukan apa nggak tahu. Ya kurang lebih penjelasan dari kita walaupun singkat. Semoga kalian yang di rumah paham. Pastilah. Kalau kurang boleh lihat di Google ya. Ya oke. Channel lain aja gak apa-apa. Belilah buku deh. Oke, jadi penjelasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha singkat dari kami mungkin cukup sekian karena durasinya juga. Jadi saya akan menegaskan sedikit penjelasan, yaitu ada kerajaan Hindu, yaitu meliputi Mataram, Hindu, Kutai, Kediri, Tarumanegara, Majapahit, Singasari, yang dominan mata pencahariannya sebagai pertanian atau agraris. Kemudian ada kerajaan Buddha yaitu Sriwijaya, Hulim, sama Mataram juga, yang biasanya itu dikenal dengan mata pencahariannya yaitu maritim. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai kerajaan Hindu-Buddha.
Bisa jawab bareng